Jumpa lagi dengan bimbingan belajar Arif. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang besaran pokok dan turunan mata pelajaran IPA Fisika untuk SMP ruang dengan pertama atau kelas 8 atau kelas 9 ya ini. Oke. Pada pertemuan ini kami berharap kiranya yang belum subscribe silakan subscribe supaya bisa mengikuti channel ini. Yang sudah subscribe kami ucapkan terima kasih, dan jangan lupa like dan tonton sampai habis agar kita bisa memahami tentang mata pelajaran dan juga bisa di share ya, silakan. Oke, kita belajar kepada besaran pokok dan turunan. Ada dua besaran pokok di dalam fisika, yaitu satu besaran pokok dulu ya. Berarti besaran pokok ini adalah satuan yang telah ditetapkan. Jadi ada satuan yang telah ditetapkan ya, satuan yang telah ditetapkan. Tadi sudah ada satu ketentuan pokok ya. Contohnya adalah panjang ya. Ini kemudian dalam meter berarti. Kemudian juga ada massa ya, dalam kilogram. Waktu dalam second. Second kalau ini kayak gini aja lebih enak. 4 ya, kuat arus listrik. Mana dia punya satuannya yaitu ampere. 5 yaitu suhu ya, dalam satuan Kelvin. 6 intensitas cahaya. 40 kandela. Yang ketujuh anak-anak ya, perhatiin adalah jumlah cat dalam kurung mol. Oke ya, jadi kita ini ada mempunyai satu bentuk yang sifatnya satuan pokok ya. Satuan pokok. Nah kemudian dari sini ada satu besaran namanya besaran turunan. Nah, ini kita besaran. Nah, besaran turunan berarti kita di situ adalah pertama adalah luas. Luas yaitu panjang kali lebar. Berarti meter. Satuannya yang sama seperti ini. Yang kedua adalah volume. Nah, volume itu adalah panjang kali lebar kali meter. Nah, yang ketiga adalah massa jenis. Ya, massa kali volume. Itu artinya ya, massa jenis, massa kali volume atau kilogram meter pangkat 3. Biar kita memahami ya. Sudah. Massa jenis berarti massa per volume dalam kurung M per I ya. Berarti ini ya. 4. Kemudian kita perhatikan juga ada kecepatan perpindahan per waktu meter per second. Yang kelima yaitu adalah gaya. Massa kali percepatan ya. Massa kali percepatan
kilogram meter per second. Oke ya, meter per second pangkat 2 percepatan ini keadaan baik. Jadi ini disebut dengan Newton ya. Yang keenam yaitu adalah usaha gaya dikali perpindahan. Jadi gaya kali perpindahan ini sering disebut dengan joule ya, atau kilogram meter per second. Boleh sama artinya ya. Kemudian daya adalah usaha berwaktu. Itu sama ya, usaha daya sama, karena satuannya saat ini adalah ini watt. Yang ke-8 turunan ya, ini adalah tekanan gaya perluas sering disebut dengan Pascal ya, Pascal atau Newton meter pangkat 2 ya, luas Newton meter pangkat 2 ini ya. Oke. Kemudian ada lagi momentum. Berarti adalah massa kali kecepatan ya. Massa kali kecepatan. Kilogram berarti kilogram ya. Meter per second. Perhatikan lagi dulu, coba ya, anak-anak coba perhatikan. Saya ulangi lagi, ya. Jadi, satu lagi adalah percepatan 10 ya, 10 percepatan. Kecepatan per waktu ya. Ya, oke. Ini momentum saya terangin. Ini tekanan. Oke. Ini daya. Oke ya, perhatiin. Supaya lebih terang ya. Saya terangin lagi ya anak-anak, lebih luas penjangkauan pikiran kita sehingga kita bisa melihat rumus dengan baik ya. Oke ya, perhatiin nanti saya oke ya. Pada besaran pokok kita punya aturan yang sudah menjadi ketentuan pokok: panjang meter, massa kilogram, waktu second, kuat arus listrik ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya adalah kandela, jumlah zat atau mol, atau di dalam sering disebut dengan S ya. Ini juga disebut dengan A. Ini juga suhu Kelvin ini sering disebut dengan K. Bahasa ininya ya. Kandela ini CD. Ya, mol tetap mol. Ya, berarti kode-kodenya. Keluas, panjang kali lebar bukan besaran turunan, volume panjang kali lebar kali tinggi, meter pangkat 3 ini kan
meter, ini kali meter, maksudnya meter pangkat 2 ya. Massa jenis massa per volume atau m per ini massa ya, kilogram per volume, kilogram per meter pangkat 3. Oke. Nah, kemudian kecepatan perpindahan waktu meter per second, gaya massa kali percepatan ya. Jadi kalau kita ini saya bilang m sering kali a ya, sering di dalam ini rumus. Nah, kemudian usaha saya terangin adalah gaya ini sering dipakai perhatiin ya, supaya jangan sampai kalian bingung ya. Nah ya, kemudian ada lagi tekanan gaya perluas, sering dikonversikan dengan luas ya. Luas ini a, kali ini gaya adalah F. Kemudian ini adalah massa, ini kali V, kecepatan. Nah ini kecepatan V per T. Sering dibuat kayak gini di dalam ketentuan yang berlaku kepada besaran pokok dan turunan dalam fisika. Kemudian di dalam pengukuran ya, pengukuran panjang, nah, yaitu satu dengan alat mistar. Ini termasuk 2 mikrometer. Nah, jadi ini salah satu bentuk ya, atau kita sebut dengan, kemudian yang ketiga jangka sorong, alat ya, disebut alat pengukuran panjang, yaitu 1 mistar, mikrometer, jangka sorong ya. Kemudian alat pengukur suhu, nah itu namanya termometer ya. Kalau kita adalah disebut termometer ya. Nah ini sudah kita bisa, anak-anak bisa melihat sedikit ya. Kalau kita bisa mau mengetahui sudah. Kemudian ada lagi alat pengukur. Nah, alat pengukur massa adalah neraca. Pernah ya lihat timbangan itu? Kemudian yang mengukur suhu, alat pengukur massa sudah. Satu lagi nih alatnya, alat ukur listrik, alat ukur waktu ya dan listrik ya. Alat ukur waktu, pernah berlari, gurunya ada alat namanya stopwatch. Pernah ya, stopwatch ya. Watch. Oke, itu ya, atau jam ya. Kemudian juga ada lagi alat pengukur listrik. Listrik ya. Listrik yaitu adalah, kalau di sini adalah kita sebut dengan voltmeter ya, atau ohmmeter ya. Voltmeter atau ohmmeter. Nah ini kita harus hafal, sedikit-sedikitnya kita harus hafal. Ini sedikit alat pengukur listrik, saya jelasin. Nah ya, listrik. Oke, perhatiin lagi ya. Jadi kita di dalam pelajaran di IPA fisika SMP itu berarti ada besaran pokok dan besaran turunan. Kemudian ada alat pengukur panjang yaitu mistar, mikrometer, ini sering disebut mikrometer. Segrup saya tambahin lagi supaya tidak ini ya. Kemudian ada jangka sorong, alat pengukur suhu, termometer ya. Termometer ini bisa mengukur ya. Kemudian alat pengukur massa, neraca, alat ukur waktu, stopwatch atau jam,
alat penguji aerometer dan voltmeter. Oke ya. Pertemuan ini kita sudahi sampai di sini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran IPA SMP yang materinya lain. Tapi jangan lupa Anda anak-anak yang like, subscribe, share, dan kalau ada komen silakan tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi pada pertemuan yang akan datang.